Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih dalam bagaimana memanfaatkan dimensi modeling untuk membuat penampang sambungan langsung pipe pressure header atau yang dikenal dengan stub-in. Kali ini kita akan membuat penampang 16 ordinat dari sambungan langsung pipa 16 inci ke pipa 18 inci dengan detail seperti ini. Pertama kita buat pipa hidupnya 18 in terlebih dahulu. Kita ambil offset diameternya dengan radius 228,5. Kita gambarkan hidupnya dulu. Kita rubah kursornya ke right 228,5. Kita cek kembali ya, radius offset diameter pipa 18 in standar adalah 28,5. Kita sudah membuat lingkaran offset dengan offset diameter 457. Di sini kita akan mulai menggambar, kemudian kita akan buat pipa hidupnya sepanjang 500 saja, hanya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat penampangnya. Kemudian offset header ini kita copy. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran pipa riser di sebelah sini. Kita rubah dulu jadi kursor tegak from. Kita lihat di spek pipe data pipa 16 inci standar, diameternya 406,4 atau kita membuat lingkaran dengan radius 203,2. Kita buat lingkaran 203,2. Sudah terbentuk. Kemudian pipa riser harus kita gambarkan inset diameternya, karena untuk mencari ordinatnya nanti kita menggunakan inset diameter. Pipa standar mempunyai inset diameter 387,34. Kita bisa offsetkan dari ketebalan pipa juga bisa 9,53. Jadi lingkaran offset diameter kita offset dengan ketebalan 9,53. enter. Kita taruh di bagian dalam, diklik di bagian dalam. Kita cek lingkaran di dalam ini yang harusnya inset diameter pipa riser 387,34 sudah sesuai. Karena kita akan menggambar ordinat 16, berarti satu lingkaran pipa riser ini kita bagi 16 bagian. 360 dibagi 16 akan ketemu 22,5 derajat. Kita gambarkan dulu pembagian di pipa risernya. Kita ambil lingkaran dalamnya. Kita buat garis dari sini kuadran seperti ini. Kemudian yang ini
kita rotasi 22,5 derajat. Kemudian kita membuat garis lagi dari kuadran yang ini ke ini, yang ini juga. Yang terbentuk kita sorot semua, kita rotasi lagi 22,5 derajat. Kita buat kembali. Ini adalah langkah kita membagi inside diameter pipa riser menjadi 16 bagian, dengan tiap bagian adalah 22,5 derajat seperti ini. Ini yang terbentuk, kita rotasikan lagi 22,5 derajat. Pembagian terakhir nah, pipa riser sudah terbagi menjadi 16 bagian seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, pipa header kita extrude, kita selesaikan dulu dengan 3 dimensi penampang potongannya. Kita extrude seperti ini. Oke, warna pipa headernya saya ganti supaya berbeda dengan warna merah. Kemudian pipa riser lingkaran dalam inside diameternya kita extrude juga seperti ini sampai dapat tengah-tengah, sehingga terbentuk perpotongan kedua pipa antara pipa riser dengan pipa header seperti ini. Sebelum kita potongkan, kita balik terlebih dahulu supaya tanda aktif perpanjangannya di bagian luar. Kita rotasi 180 seperti ini. Kemudian kita kembalikan. Selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu dengan cara di trim. Di menu surface kita ambil pipa risernya, enter, kemudian dipotong dengan pipa header, enter, kemudian yang dibuang kita klik. Sudah terbentuk penampang potongan seperti ini. Baik, pipa risernya kita rubah warna supaya agak berbeda sedikit. Kita buat berwarna magenta. Kemudian kita garis dari kuadran pipa header seperti ini. Sudah terbentuk. Kemudian satu lagi garis bantuan vertikal untuk mencari proyeksi pipa riser ke headernya. Setelah itu penampang potongannya kita selesaikan dengan cara seperti ini. Kita drag di pipa risernya sampai perpendikular di perpotongan pipa riser dengan pipa header. Sudah terbentuk penampang potongan start in riser header pipa in ke pipa 14 in ke pipa 16 in. Langkah selanjutnya kita tinggal mencari harga ordinat dengan cara mencari proyeksi pembagian pipa riser ke lingkaran pipa header seperti ini. Kita cari perpendikularnya,
kemudian kita cari tegak lurusnya, yang tidak kita perlukan kita buang. Kemudian di pembagian berikutnya di bawahnya lagi kita hubungkan, kita cari perpendikulernya di garis vertikal yang sudah kita siapkan seperti ini, kita cari tegak lurusnya juga, kita buang yang tidak diperlukan. Langkahnya sama seperti kita waktu membuat ordinat 8 ordinat ataupun 12 ordinat, cuman ini lebih banyak jumlah ordinatnya karena pipa risernya semakin besar supaya hasil panjang ordinatnya lebih akurat dan kelengkungan yang didapat akan lebih bagus, lebih akurat. Berikutnya di bawahnya lagi, pembagian di bawahnya lagi, kita cari seperti ini, kita kerjakan separuh lingkaran atas saja karena yang bawah nanti akan sama. Kemudian yang tengah ini akan bertemu perpendikular di titik tengah ini. Selanjutnya kita cari garis proyeksi dari perpotongan pipa riser ke pipa lingkaran luar pipa hidden. Kita ubah dulu kursornya ke bidang right, kita cari perpotongannya untuk memproyeksikan. Nah, ini perpotongannya intersection, kita proyeksikan, kita ulangi, agak sedikit terganggu tadi. Seperti ini, kita cari perpotongannya. Kita putar sedikit biar lebih mudah mencari perpotongannya. Nah, seperti ini sudah terproyeksikan. Kemudian perpotongan yang kedua kita cari lagi dengan bantuan perintah line, intersection klik, kemudian ditarik, kemudian perpotongan garis berikutnya intersection klik, tarik ke kanan, kemudian perpotongan garis proyeksi berikutnya klik. Sudah diproyeksikan semua sudut-sudut pembagian di pipa riser seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mencari harga ordinatnya, kita ganti warnanya dulu. Ordinat yang terpanjang kita kasih warna cyan, kita garis dari sini. Ini adalah ordinat puncaknya di penampang ini sampai perpendikuler atau di titik tengah seperti ini. Kemudian kita drag sampai menyentuh lingkaran perpotongan ini. Kemudian berikutnya di bagian ini kita cari sampai perpendikuler. Saya rubah dulu warnanya biar berbeda. Ordinat yang berwarna biru kita drag, kita cari pertemuannya.
Kita coba ulang. Ada sesuatu yang tidak berfungsi sampai perpendikuler seperti ini, kemudian kita drag, perintahnya ada yang tidak berfungsi. Kita coba di sebelah sini, sisi satunya. Ini calon ordinat yang berwarna biru, kita pisahkan dulu warnanya. Oke, kita buat kembali ordinat berwarna biru. Di titik perpotongan ini, pembagian 22,5 derajat berikutnya. Ya, ada yang terganggu untuk pemotongan ininya. Jadi mungkin kita harus memutar seperti ini untuk mencari perpotongan. Oke, kita selesaikan nanti. Kemudian berikutnya kita kasih warna hijau untuk koordinat yang di bawahnya lagi. Tarik seperti ini sampai perpendikuler. Yang ini juga di bagian ini. Ini ordinat yang berwarna hijau untuk separuh yang sebelah sini. Kemudian kita putar lagi. Masih ada satu ordinat lagi di sebelah sini. Kita gunakan warna yang berbeda. Kita pakai warna coklat ini. Kita tarik perpotongan ini ke bagian ini. Kemudian yang sebelah juga kita cari perpotongan ini ke proyeksi garis di pipa header. Separuh lingkaran atas sudah kita buat proyeksinya. Kita coba potongkan. Yang biru sudah kepotong. Kemudian ordinat yang hijau kita drag supaya memotong lingkaran penampang seperti ini. Kemudian satu lagi yang berwarna ini kita potongkan juga. Kita coba ulangi di bagian setengah yang sebelah kanan di sisi timur. Ordinat biru kita drag untuk memotong ke lingkaran penampang laser header yang terbentuk dari 3 dimensi. Koordinat hijau kita drag juga seperti ini. Ini posisi kursor adalah front pada waktu kita memotong dengan memanfaatkan perintah drag untuk mencari pertemuan di penampang laser, sehingga sudah terbentuk panjang masing-masing ordinat separuh lingkaran atas yang kita buat seperti ini. Selanjutnya kita buat garis offset lingkaran pipa laser
sirkumferennya 1276.7433. Kita buat garis dari sini 1276,7433. Kita cek kembali sambil diingat-ingat 1276,7433. Kita cek apakah garis yang kita buat sudah sama dengan sirkumferen 1276,7433. Ini juga 1276,7433 sudah sama. Kemudian garis yang akan menggambarkan kurva panjang ordinat kita geser. Selanjutnya kita rubah pandangan ke top, pandangan atas seperti ini. Ini hasil kerja kita tadi. Penampang potongan kalau dilihat dari atas seperti ini sudah terbagi menjadi ini ordinat 0, ordinat 1, ordinat 2, ordinat 3, ordinat 4, ordinat 3 kembali 2, balik lagi ke ordinat 1, ordinat 0. Ordinat yang terpanjang nanti kita akan bagi, kita tempatkan di sini. Ini adalah separuh ini nanti menempati ordinat 0 yang seperti ini. Nah, kita bagi dulu sirkumferen dari lingkaran luar pipa Racer 1276,7433 kita bagi jadi 16 bagian, ketemu 79,7964. Kita ambil 4 angka di belakang koma, 79,7964. Kita buat lingkaran dengan radius 79,7964. 79,7964. Ini lingkaran pembagi 16 bagian, 79,7964. Kemudian lingkaran ini kita copy ke kanan dan ke kiri untuk membagi sirkumferen lingkaran luar Racer ini menjadi 16. Ini kita copy seperti ini. Yang saya garis ini adalah separuh dari sirkumferen. Ini nanti jadi ordinat 0. Kita ganti warna merah. Kemudian yang di bagian ini juga akan jadi ordinat 0. Ini juga ordinat 0. Kita bedakan. Selanjutnya ordinat kita tempatkan dulu dari ordinat pertama, karena 0 tidak mempunyai harga. Kita cari ordinat pertama, kita copy, kita tempatkan di sini. Ini adalah tempat ordinat pertama dengan di bagian ini karena simetris. Kemudian di bagian ini separuhnya sama saja. Kemudian ordinat yang berwarna hijau, ordinat yang kedua, kita copy, kita tempatkan di bagian ini. Bagian ini yang separuh juga sama, kita tempatkan di bagian ini. Selanjutnya ordinat yang berwarna biru, ordinat ketiga, kita tempatkan setelah ordinat kedua. Jadi di bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian ini. Selanjutnya ordinat yang paling panjang, ordinat puncak, kita tempatkan di bagian ini,
dengan bagian ini. Lingkaran pembagi 16 sudah bisa kita hapus seperti ini. Sudah tampak harga ordinat akan membentuk dua kurva yang simetris. Selanjutnya kita selesaikan dengan 3 point. Kita hubungkan 3 titik 1, 2, 3 sehingga membentuk kurva lengkung. Kita hubungkan lagi 1, 2, 3. Kita hubungkan lagi 1, 2, 3. Kita hubungkan lagi seperti ini. Nah, bagian yang sana kita kopikan saja dari sini. Ini bagian yang pinggir. Nah, kelebihan ini bisa kita potong dengan garis merah ini. Sudah terbentuk kurva separuh lingkaran riser. Selanjutnya yang di bagian ini akan sama, kita akan kopikan saja. Jadi kurva yang sudah terbentuk kita copy saja dengan cara perintah mirror. Kita pilih mirror biasa boleh, kita pilih garis mirrornya. Ini sudah terbentuk. Bagian ini kurang, kita kopikan lagi dari sini. Kemudian sisanya kita trim. Sudah terbentuk kurva untuk penampang riser 16 ordinat. Selanjutnya kita gunakan anotatif linear dimensi untuk mengukur dimensi pembagian 16 bagian ini. Nah, kita atur di properties, kita besarkan skalanya, kelihatan panahnya membesar. Yang ini kita besarkan juga, yang ini kita besarkan juga skalanya. Sudah tampak membesar. Kemudian di text kita besarkan jadi 6. Sudah tampak angkanya. Kemudian primary unit, angka di belakang koma kita atur 0. Nah, 12 bagian dari pipa riser sudah ketahuan 80 mili. Selanjutnya format ukuran ini kita kopikan saja untuk mengukur sirkumferen dari pipa riser. Kita ukurkan ulang seperti ini. Sudah tampak, angkanya juga sudah kelihatan. Bantuan garis merah penanda ordinat 0 kita hapus. Sudah kelihatan. Kemudian kita gunakan format ukuran ini untuk mengukur panjang ordinat dengan cara di copy, kita tempatkan dulu seperti ini. Kemudian kita rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita gunakan untuk mengukur kembali, kita ukur yang terpanjang dulu. Kita drag saja untuk mengukur. Sudah ketahuan ukuran terpanjang ordinat 4 107. Kemudian yang biru ordinat 3 kita ukur dengan cara di copy juga seperti ini. Kemudian kita drag di dimensi linearnya, kita ukur, sudah ketahuan 86 panjangnya. Kemudian ordinat yang kedua yang berwarna hijau kita kopikan juga seperti ini.
Kemudian kita drag dimensi linearnya untuk mengukur yang berwarna hijau. Sudah dapat angkanya 46. Kemudian yang terakhir ordinat 1 yang berwarna coklat, garis yang berwarna coklat. Kita ukurkan. Kita drag juga. Sudah ketahuan angkanya 12 mili. Oke, supaya lebih jelas garis kurvanya saya rubah warnanya menjadi warna merah. Biar berbeda. Ini adalah kurva penampang potongan riser ke pipa header yang kita buat dengan 16 ordinat. Selanjutnya gambar ini tinggal kita tampilkan di layout. Kita sudah membuat layout untuk penampil. Kita keluarkan dulu layout yang kecil. Ini hanya untuk mempermudah menyoroti gambar yang akan kita tampilkan. Kemudian kita aktifkan layoutnya. Kita cari gambar kita. Nah, ini gambar kita. Kita perbesar sampai yang diinginkan, kita tempatkan seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, kita klik. Kita nonaktifkan. Kemudian viewport satunya lagi yang kecil kita manfaatkan untuk menampilkan pandangan 3 dimensi dari perpotongan garis-garis pipa riser dan header yang sudah kita buat. Misalkan seperti ini, kita nonaktifkan. Setelah itu kita gabungkan kedua layout, kedua viewport ini, jendela penampil ini. Jadi satu kesatuan gambar di pipa utama, di gambar utama. Demikian cara membuat 16 ordinat. Kita tinggal ganti ininya, judulnya pipa riser 14 in ke pipa header 16 in. Jadi ini kita ganti 16 ordinat. Semakin besar pipa risernya, kita harus membagi ordinatnya semakin banyak. Seperti ini, kita edit saja. Sudah berubah 16 ordinat template drawing for start in riser 14 in to header 16 in. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan sendiri untuk membentuk penampang-penampang sambungan langsung dari berbagai ukuran pipa sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.